Halo, kembali lagi di program Belajar Bersama Zulfa. Oke, untuk kali ini kita akan bahas seputar keseimbangan pasar. Tapi kita fokusnya ke kurvanya ya. Jadi, kalau misalnya ada perubahan permintaan, perubahan penawaran, itu nanti akan seperti apa perubahan keseimbangan pasarnya kalau misalnya kita lihat di kurvanya gitu. Jadi untuk kali ini kita fokusnya adalah di kurvanya gitu, kurva keseimbangan pasar. Oke, nah sebelum kita bahas perubahan keseimbangan pasar, aku mau ingetin dulu seputar kurva keseimbangan pasar itu seperti apa. Jadi ini adalah bentuknya ya, teman-teman pasti juga udah familiar tentang kurva keseimbangan pasar. Jadi kurva keseimbangan pasar itu ditunjukkan ketika kurva permintaan sama penawarannya itu berpotongan gitu. Dan di sini ada titik berwarna merah yang biasanya disebut dengan titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada titik berwarna merah yaitu titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, kalau misalnya di fungsi kita sepintas melihat fungsinya ya teman-teman. Jadi kalau fungsinya itu bentuknya seperti ini, bisa pakai harga ya gitu. Jadi PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Tapi untuk yang fungsinya kita akan bahas di sesi berikutnya gitu, di video lainnya. Karena kita untuk yang ini akan fokus di kurvanya aja. Nah, jadi teman-teman ingat-ingat, ini adalah bentuk kurva keseimbangan pasar. Oke, next. Nah, jadi yang tadi udah aku singgung, kita akan fokus ke perubahan keseimbangan pasar ya. Jadi perubahan keseimbangan pasar yang disebabkan oleh perubahan permintaan, perubahan penawaran, ataupun perubahan permintaan dan penawaran. Jadi kita akan lihat bentuk kurvanya itu nanti akan seperti apa sih gitu. Untuk titik keseimbangan pasarnya akan berubahnya seperti apa. Kita akan lihat di bentuk kurvanya gitu setelah adanya perubahan. Next. Oke. Jadi untuk yang sebelah kiri itu kurva keseimbangan pasar sebelum adanya perubahan, dan di sebelah kanan itu bentuk keseimbangan pasar, kurva keseimbangan pasar ketika sudah ada perubahan. Dan di slide ini kita fokusnya ke perubahan permintaan. Jadi kalau misalnya permintaannya meningkat, itu kurva permintaannya akan ke kanan, geser ke kanan, dan itu juga akan mengubah titik keseimbangan pasar gitu. Jadi kalau ada perubahan kurva gitu ya, pasti akan merubah titik keseimbangannya gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kurva yang bagian kanan gitu, kanan atas ya. Yang kurva pertama. Nih, kurva. Oke, di sini ya. Ini kurva pertama. Ini adalah kurva yang kedua. Oke. Oke, kita lihat kurva yang pertama dulu. Jadi di sini ada pergeseran kurva permintaan ke kanan. Jadi kalau ada pergeseran kurva permintaan ke kanan, berarti ada kenaikan permintaan gitu. Nah, teman-teman lihat, ini kan titik keseimbangannya itu awalnya di sini ya. Awalnya di sini, kemudian berubah jadi di sini gitu. Kenapa berubah? Karena ada perubahan permintaan, ada pergeseran kurva permintaan ke kanan gitu. Jadi titik keseimbangannya itu akan berubah. Yang awalnya di sini di titik E, kemudian berubah menjadi di titik E aksen gitu. Kalau kita lihat dari sisi permintaannya ya, jadi permintaannya awalnya yang di sini anggap aja B1, kemudian berubah menjadi P2.
di sini ada kenaikan permintaan pasar gitu. Kenaikan harga pasar gitu. Kalau kita lihat dari sisi Q-nya atau jumlah keseimbangannya, ini kan awalnya di sini ya, jumlah keseimbangannya kita kasih Q1. Kemudian ini adalah Q2 setelah adanya perubahan titik keseimbangan gitu. Jadi Q1 ke Q2 ini kan ada perubahan jumlah keseimbangan ya. Jumlah keseimbangannya itu naik gitu dari Q1 ke Q2 kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada pergeseran kurva permintaan ke kiri, nah titik keseimbangannya gimana gesernya gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kan awalnya titik keseimbangannya di sini ya, di titik E. Yang ini. Kemudian ketika ada pergeseran kurva permintaan ke kiri, itu titiknya bergeser jadi di sini. Kalau kita lihat dari segi harga keseimbangan, kan awalnya P-nya di sini ya. Anggap aja sebagai P1. Kemudian P-nya turun nih. Katakanlah kita kasih P2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada penurunan harga keseimbangan dari P1 ke P2 gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi jumlah keseimbangannya gitu, yang awalnya di sini kita kasih Q1 juga. Q1 kemudian bergeser ya. Jadi kedua. Jadi perubahan jumlah keseimbangannya itu dari Q1 ke Q2 kita bisa lihat terjadi penurunan jumlah keseimbangan gitu dan titik keseimbangannya juga berubah ya dari E ke E aksen ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat kalau misalnya ada perubahan penawaran gitu. Di sebelah kiri itu sama, kita di sebelah kiri itu sama adalah kurva keseimbangan pasar sebelum adanya perubahan gitu. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan ini adalah kurva keseimbangan pasar setelah ada perubahan penawaran. Nah, di sini aku ada dua contoh ya teman-teman, yaitu contoh ketika penawarannya naik dan juga ketika penawarannya turun gitu. Aku kasih nomor, ini kurva nomor 1 dan kurva nomor 2 gitu. Nah, kita lihat yang kurva nomor 1 dulu. Di sini digambarkan bahwa adanya pergeseran kurva penawaran ke kanan gitu. Jadi yang awalnya di sini ya kita kasih S gitu. Terus ini adalah S2. Jadi ada pergeseran kurva penawaran ke kanan. Nah, berarti juga akan mengubah titik keseimbangan pasar yang awalnya titiknya di sini ini adalah titik equilibrium awal ya sebelum adanya perubahan penawaran. Ini adalah titik keseimbangan setelah adanya perubahan penawaran kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi harganya, ini awalnya harganya tuh di sini, di P1. Kemudian ada pergeseran kurva penawaran ke kanan sehingga menyebabkan P-nya turun ya, dari P1 ke P2. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi jumlah keseimbangan, di sini awalnya keseimbangannya Q1. Di sini kan kemudian ada perubahan keseimbangan, jumlah keseimbangan ya. Ini adalah Q2. Itu jumlah keseimbangannya juga berubah dari Q1 ke Q2. Nah, ini kan ke kanan ya, berarti kita bisa simpulkan bahwa terjadi pertambahan jumlah keseimbangan gitu, atau jumlah keseimbangannya bertambah gitu. Terus kita lihat yang kurva kedua. Kurva kedua ini
pergeseran kurva penawarannya adalah ke kiri gitu. Jadi di sini aku kasih misalnya ini S2 gitu, gesernya ke kiri. Nah, kalau geser ke kiri, ini di sini awalnya titik keseimbangannya di sini, kemudian gesernya ke sini gitu. E bergeser jadi E aksen gitu, titiknya berubah ya. Nah, kalau kita lihat dari harga keseimbangannya gitu. Awalnya P-nya di sini, harganya di sini, kemudian ketika kurva penawarannya bergeser ke kiri, P2-nya di sini. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa adanya kenaikan harga keseimbangan dari P1 ke P2 gitu. Sedangkan kalau dari sisi Q-nya atau garis horizontalnya ya teman-teman, awalnya Q-nya di sini nih, Q1. Jadi jumlah keseimbangannya di sini, kemudian bergeser ke sini, Q2. Ada pergeseran dari Q1 ke Q2, gesernya adalah ke kiri. Berarti ini menunjukkan bahwa jumlah keseimbangannya tuh turun atau berkurang gitu. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya ada perubahan permintaan sama penawaran gitu. Jadi perubahannya sekaligus gitu ya. Nah, katakanlah permintaannya naik, kemudian penawarannya juga naik. Berarti kan gesernya adalah ke kanan gitu. Entah itu kurva permintaan ataupun penawaran, gesernya ke kanan. Gitu. Nah, kalau sesuai dengan kurva yang ada di sebelah kanan ini, harga keseimbangannya nggak berubah gitu. Jadi ketika ada perubahan permintaan dan penawaran dengan jumlah yang sama itu harganya tetap. Jadi kalau di sini P-nya tetap di sini ya. Nah, nggak ada harga naik atau harga turun. Nah, tetapi ada perubahan jumlah keseimbangan gitu. Yang awalnya di Q1-nya di sini kemudian berubah jadi di sini Q2 gitu. Jadi dari Q1 ke Q2 kita bisa simpulkan ada penambahan jumlah barang gitu. Jadi jumlah keseimbangannya tuh bertambah kayak gitu. Kalau misalnya perubahan permintaan sama penawarannya itu nggak sama, bisa aja nantinya tuh P-nya nggak sama gitu, atau P-nya bisa aja berubah kayak gitu. Misalnya di sini ada perubahan permintaan, tapi perubahan permintaannya tuh besar. Gitu. Sorry ya, gambarnya agak jelek ini. Oke, ini misalnya aku kasih ini deh. Ada perubahan permintaan sama penawaran. Misalnya sama-sama naik, tapi kenaikan permintaannya tuh lebih besar daripada kenaikan penawaran gitu. Misalnya penawarannya itu naiknya cuma sedikit gitu. Nah, kan gesernya sama-sama ke kanan. Tapi di sini permintaannya itu naiknya lebih besar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada pergeseran ini ya, titik keseimbangan. Ada pergeseran titik keseimbangan ya, teman-teman. Jadi yang awalnya P1-nya di sini, kemudian bergeser ke sini. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa harga keseimbangannya itu naik, mengalami kenaikan. Sedangkan untuk jumlah keseimbangannya gimana? Jumlah keseimbangannya itu juga mengalami kenaikan gitu. Jadi di sini misalnya Q1, Q1-nya di sini. Q1, kemudian ada perubahan jumlah keseimbangannya. Nah, naik Q2. Di sini kita bisa simpulkan ada
penambahan jumlah keseimbangan gitu. Dari Q1 ke Q2 kayak gitu. Jadi kalau ada perubahan permintaan dan penawaran itu nggak selamanya kalau harganya tuh nggak akan berubah kayak yang di kurva sebelah kanan gitu. Ini kebetulan aja karena perubahan permintaan sama penawarannya itu sama-sama naik dan jumlahnya sama. Makanya tidak terjadi perubahan harga. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini sama-sama ada perubahan permintaan dan penawaran, ada kenaikan permintaan penawaran, tapi ternyata jumlahnya beda karena permintaannya itu kenaikannya lebih besar dari penawaran kayak gitu. Makanya di sini akan terjadi kenaikan harga dan juga akan terjadi kenaikan jumlah keseimbangan kayak gitu. Oke, sekian dari aku teman-teman semua. Terima kasih udah mau nonton video ini. Aku harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman mau request materi lain boleh banget, silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa kirimkan di email aku kayak gitu. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.